Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan konteks free grammar atau CFG. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Muhammad Banyu Putra Eka Pramudita dengan 5 NIM belakang 140 193. Saya Ida Bagus Nurhaydi Rakamenu dengan 3 NIM belakang 128. Saya Renaldi Bertinus Sutagaol dengan 3 digit NIM terakhir 157. Saya Lansus Pembayoga dengan digit terakhir 077. Oke, apa sih grammar? Grammar adalah sistem aturan untuk membentuk string dalam sebuah bahasa formal. Grammar sendiri biasanya digunakan dalam teori automata, kompilasi, parsing, dan bahasa pemrograman. Nah, sekarang apa sih konteks free grammar atau CFG? CFG sendiri merupakan salah satu jenis grammar dalam tata bahasa formal yang berfungsi sebagai sistem aturan untuk membentuk string dalam sebuah bahasa formal. Grammar digunakan secara luas dalam teori automata, kompilasi, parsing, hingga perancangan bahasa pemrograman. Dalam CFG, setiap aturan produksi memiliki bentuk A akan menghasilkan A, di mana A besar adalah salah satu simbol non-terminal. Sedangkan A kecil merupakan string yang terdiri atas terminal dan atau non-terminal. Bahkan dapat berupa string kosong. Disebut bebas konteks karena penerapan produksinya tidak dipengaruhi oleh konteks tempat simbol A berada, di mana cukup dengan melihat simbol non-terminal tersebut, aturan bisa langsung diterapkan. Dengan kata lain, CFG memungkinkan pembentukan struktur bahasa secara sistematis tanpa memperhatikan lingkungan sekitar simbol yang diturunkan. Oleh karena itu, CFG sangat berguna dalam mendefinisikan struktur program, ekspresi matematika, serta berbagai bentuk konstruksi pada bahasa alami. Sifatnya yang fleksibel dan berbasis hierarki menjadikan CFG sebagai fondasi penting dalam proses parsing dan analisis sintaks di berbagai sistem komputasi. Definisi formal. Definisi formal biasanya ditampilkan dalam bentuk G sama dengan dalam kurung V, sigma, R, S. Di mana V sendiri adalah himpunan non-terminal, sigma adalah himpunan terminal, R adalah aturan produksi, dan S adalah start symbol. Sebagai contohnya, adalah seperti ini. Terdapat sebuah language, yakni language G, di mana A pangkat N, B pangkat 2N, dan C pangkat N plus 1. Di mana N itu pasti lebih dari kosong. Definisi formalnya berarti V adalah S, sigma adalah A, B, C, S adalah start symbol, dan R adalah aturan produksinya, di mana S akan menghasilkan A. Pertama, S akan menghasilkan A, S, B, B, C, dan S akan menghasilkan A, B, B, C, C. Sekarang kita akan menganalisis grammarnya, di mana yang pertama S akan menghasilkan A, S, B, B, C, di mana ini adalah produksi rekursif. Artinya, untuk menghasilkan string yang lebih panjang, kita bisa menambahkan pertama 1A di depan, dua ada satu pola BBC di belakang. Setelah itu ada S di tengah, di mana grammar akan mengulang diri. Kedua, S akan menghasilkan A, B, B, C, C. Ini adalah produksi basis atau base case, digunakan untuk mengakhiri proses rekursi, di mana tidak ada S lagi setelah produksi ini digunakan, alias penurunan selesai. Grammar ini menghasilkan string yang selalu dimulai dengan beberapa A, lalu beberapa blok BB, C, dan memiliki satu blok khusus BB, CC di tengah. Oke. Untuk bagian berikutnya, terima kasih Putra. Untuk bagian berikutnya adalah penurunan atau derivation, yang dimana merupakan sebuah proses membentuk sebuah string dari grammar dengan menerapkan aturan produksi secara bertahap, yang dimana tuh patokannya dengan language, misalkan tadi dengan contoh sebelum dari Putra, yang dimana dimulai dari simbol awal hingga menghasilkan angka terminal. Dalam proses penurunan ini ada dua jenis utama penurunan metode utamanya, yaitu penurunan kiri yang selalu membanggakan non-terminal paling kiri dulu dan penurunan kanan
yang dimana kebalikannya. Yang dimana walaupun berbeda langkah-langkahnya, tetap membuat string yang sama pada akhirnya, jika grammar tidak ambigu. Sementara itu, pohon parser itu yang bisa dibilang juga cara ketiga, tapi lebih merupakan sebuah representasi grafis dari proses penurunan tersebut, yang dimana menunjukkan struktur hierarkis aturan produksi dalam bentuk pohon, dengan simbol awal sebagai akar, non-terminal sebagai noda internal, dan terminal sebagai daun. Oke, bisa di next. Oke, kita mengambil contoh lagi dari yang sebelumnya, di mana language tadi dengan definisi formal seperti berikut, tapi yang harus kita fokuskan adalah aturan produksinya, alias R, dan start simbolnya yakni S, yang dimana aturan produksinya sebelumnya adalah ASBBBC dan ABBCCC. Oke, bisa di next. Oke, jadi dari dua metode ini, penurunan kanan dan penurunan kiri, kita mulai dari penurunan kanan yang dimana dimulai dari simbol awal S. Kemudian kita di sini target penurunannya itu di mana kondisi n sama dengan 3. Oke, kalau gitu kita coba mulai dari awal. N sama dengan 3 berarti ini substitusi. Kita pertama terapkan produksi 1 pada S karena hanya ada 1 S. Ini hasilnya ada ASBBBC. Lalu dikembangkan paling kiri, S paling kiri dengan produksi 1 lagi menjadi AA SBBC BBC, lalu dikembangkan kembali S paling kiri dengan produksi 2 basis, yakni AA BB CC BBC, yang dimana susun kembali menjadi terminal yang dimana setelah dilurutkan terminal hingga selesai menjadi AAA BBBBB. Maaf, ini ada keliru, yaitu harusnya B-nya 6 kali dan C harusnya 4 kali. Maaf, ada kekeliruan. Yang berikutnya adalah untuk penurunan kiri, yang dimana dimulai dari simbol awal yakni S, lalu diterapkan produksi 1 pada S yakni ASBBC lagi, tambahkan bagian belakang mengulangi produksi 1 berikutnya yaitu ASBBC BBC. Terminal di kanan C sudah benar, jadi dibiarkan saja seperti tadi. Lalu satu terminal kanan lebih lanjut yakni ASBBC C. Habis itu dikembangkan S paling kanan dengan produksi 1 menjadi ASBBC BBC. Yang nomor ketujuh adalah kembangkan S paling kanan dengan produksi 2 basis, yakni AA, ABB, CC, BBC, yang dimana disusun kembali terminal menjadi AAA, BB, CCC, BBB, CC, yang dimana difinalisasi menjadi A-nya 3 kali, B-nya 6 kali, dan C seharusnya 4. Oke, maaf ada kekeliruan. Bisa di next. Yang berikutnya adalah penurunan pohon atau parse tree, yang kita bisa mulai tadi dari awal langkah-langkahnya, mulai dari akar S, lalu S pertama dihasilkan, yang dimana S pertama dihasilkan itu dari kondisi yang ASBBC, karena ada 2 kondisi, yaitu yang ASBBC dan ABBCCC. Kita utamakan S yang pertama dulu, yang kita bisa lihat di penurunan pertama, di pohon pertama dihasilkan dari S menjadi ASBBC, yang kemudian turun ke node S kedua menggunakan aturan kondisi pertama lagi, yaitu ASBBC. Dari situ lagi diturunkan lagi ke node 3 dengan aturan yang sama dengan aturan yang kedua, yang dimana menggunakan produk basis alias aturan kedua yaitu ABBCCC. Nah, sampai sini udah terminal, jadi sudah selesai bahasanya, udah sampai daun, yang di mana semua node terminal ABC menjadi daun. Dan kita membaca hasil turunannya itu dari daun-daun itu dari paling kiri ke kanan bisa dibacanya. Jadi bisa kita lihat dari yang paling kiri dulu, yaitu A, habis itu kemudian A lagi, kemudian A lagi. A-nya ada sebanyak 3 kali. Yang kemudian dilanjutkan ke yang ke sebelah kanan ya, dari A itu adalah B, yang ada sebanyak 6 kali. Yang di sebelah kanan, di sebelahnya lagi ada C sebanyak 4 kali. Yang dimana sudah membuktikan language tersebut. Oke. Bisa di next. Oke, sekian dari untuk penurunan. Saya serahkan untuk bagian berikutnya ke rekan saya untuk CNF dan seterusnya.
Kemudian selanjutnya ada Chomsky normal form atau CNF. Jadi CNF ini merupakan salah satu bentuk normal yang berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar. Jadi bentuk normal dari Chomsky ini dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang sudah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan juga lambda. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks ini tuh dapat dibuat menjadi bentuk normal dari Chomsky dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudah tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan yang ketiga, tidak memiliki produksi lambda. Bisa di next. Dan kemudian untuk langkah-langkahnya dalam pembentukan bentuk normal Chomsky adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita membiarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Lalu yang kedua adalah melakukan pergantian. Jika aturan produksi yang ruasnya di kanan memiliki simbol terminal dan panjang ruas kanan itu lebih dari 1. Lalu yang kedua, kita lakukan pergantian jika ruas kanannya memuat 2 simbol atau lebih variabel. Lalu yang keempat adalah pergantian tersebut dapat dilakukan berkali-kali sampai pada akhirnya semua aturan produksi sudah dalam bentuk normal Chomsky. Dan selama dilakukan pergantian, kemungkinan terbesar adalah akan ada aturan-aturan produksi baru, serta memunculkan simbol-simbol variabel yang baru juga. Next. Nah, di sini ada contoh dari CNF yang sudah melalui proses dari eliminasi produksi dan produksi unit, serta eliminasi useless. Ini contohnya di mana X itu sudah dalam non-terminal, jadi Y sama Z ini udah dalam non-terminal, terus Y ini sudah dalam satu terminal sesuai dengan syaratnya dari CNF, dan Z juga sudah dalam satu terminal, yaitu hanya key. Kemudian untuk contoh dari soalnya, kita akan mengkonversi dari konteks free grammar menjadi CNF, di mana A ini sama dengan CAB atau AB. Sementara di CAB ini, C merupakan terminal, sedangkan A dan B merupakan non-terminal. Jadi dalam CNF, ini tidak dapat diikuti, jadi kita dapat melakukan yang namanya konversi. Dengan bentuk konversi di mana C ini akan kita ganti dengan D, sehingga nanti A akan menjadi DAB. Kita akan mengganti C-nya dengan D. Kemudian AB sebagai non-terminal di A, itu terjadi dua terminal yang berdampingan. Maka terminal dari A itu akan kita ganti dengan variabel baru yaitu F, dan terminal dari B kita akan ganti dengan non-terminal baru yaitu G. Sehingga dengan hasil akhir bahwa A akan memiliki dua variabel baru yaitu F dan G. Kemudian ada B yang merupakan AC. Nah, di A ini merupakan sebuah terminal, sedangkan C merupakan non-terminal. Dan mereka tidak bisa berdampingan, maka sebelumnya kita sudah mengganti A dengan non-terminal baru yaitu F. Jadi kita dapat langsung masukkan, sehingga B merupakan bagian juga dari FC. A ini akan diganti menjadi F karena berada dalam variabel yang sama. Kemudian C ini juga sama kasusnya seperti B, di mana BC ada terminal dan non-terminal yang berdampingan. Sehingga B ini akan kita ganti menjadi G, dan C nanti akan menjadi GC. Next. Dan hasil akhirnya adalah A itu menjadi bagian dari DAB atau FG, kemudian B menjadi FC atau B atau BC, dan C adalah bagian dari GC atau A, D bagian dari C, F bagian dari A, dan G bagian dari B. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke Greybach normal form atau GNF. Nah, yang apa namanya bentuk Greybach dalam CFG, production rules-nya ada yang pertama A menjadi B, dan A menjadi B, C1, C2, dan seterusnya hingga Cn. Langkah-langkah konversinya dari CFG ke GNF, yang pertama, cek apakah CFG memiliki produksi unit atau produksi nul. Jika ada, dihapus.
Lalu cek apakah CFG sudah dalam bentuk CNF. Jika belum, konversi ke CNF. Dan ganti nama non-terminal simbol ke beberapa A dengan urutan I terkecil sampai besar. Nah, aturan levelnya, jika A, B, B menjadi C, dan C menjadi J, maka A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C. Nah, eliminasi left rekursif dengan formula sebagai berikut. A menjadi AB, C, maka berubah menjadi A menjadi beta A aksen B, beta, dan A menjadi A alfa A aksen alfa. Dengan catatan dalam kaidah eliminasi rekursi kiri standar. Jika A menjadi A beta alfa, maka aturan baru yang terbentuk adalah A alfa A aksen dan A aksen menjadi beta A aksen. Penyesuaian untuk GNF dengan melakukan substitusi, sehingga pada setiap hasil produksi diawali dengan terminal. Next. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh CFG menjadi bentuk GNF dengan bahasanya P, S menjadi CA, BB, B menjadi BSB, C menjadi BA, dan A menjadi A. Nah, karena step 1 dan step 2 sudah memenuhi, maka kita mulai dari step 3. Ganti nama non-terminal, S diganti menjadi A1, C menjadi A2, A menjadi A3, dan B menjadi A4. Dengan P aksen A1 menjadi A2 A3, A4 A4. A4 menjadi B A1 A4. A2 menjadi B A3, dan A3 menjadi A. Next. Langkah keempat, kita terlebih dahulu memastikan bahwa AI menjadi AJX, di mana I lebih kecil dari J, dan tidak boleh I lebih besar sama dengan J. Yang pertama kita substitusi A1 menjadi A2 dan A3. Substitusi A2 pada A1 menjadi A2 A3. Yang pertama A1 menjadi B A3 A3. Yang kedua A1 menjadi B A3 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 A4 A4. Yang kedua, substitusi A1 menjadi A3 A3 dengan substitusi A3 pada A1 menjadi A3 A3. Yang pertama A1 menjadi B A3 dengan A dalam kurung A3, A4 A4, dan A1 menjadi B A3 sama A dalam kurung A3 dan A4 A4. Lalu yang ketiga ada substitusi A2 menjadi A3. Dengan substitusi A3, A2 menjadi B A. Lalu yang keempat ada substitusi A4 menjadi A1 dan A4. Nah, dalam substitusi A1 ke A4 menjadi A1 A4 dengan A4 B B3 A A3 A4 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 dan A4 menjadi B B A3 A4 A A3 A4 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 A4. Next. Nah, aturan A4 setelah substitusi A1 yaitu A4 menjadi B B A A3 A4 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 A4. Output pada gambar untuk langkah A4 menjadi A4 menjadi B A1 A4, lalu A4 menjadi B A2 A3 A4, A4 A4 A4, dan A4 menjadi B BA3 A4, A4 A4 A4, A4 A4 A4. Di mana A4 yang 3 kali ini termasuk ke left recursion. Next. Lalu angka yang kelima dengan menghapus left recursion dengan menggunakan eliminasi rekursi kiri pada A4, yaitu A4 menjadi A4 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 alpha dengan alpha sama dengan B BA3 A4 A A3 A4. Nah, kita lihat dulu produksi A4 yang memiliki rekursi kiri, yaitu A4 menjadi A4 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 menjadi B BA3 A4 A A3 A4 dengan alpha sama dengan B B3 B A3 A4 A A3 A4, lalu beta sama dengan A4 A4, dan kita menambahkan simbol baru yaitu Z atau disebut juga atau bisa juga
nama lain dari A aksen 4. Nah, aturan barunya A menjadi alpha Z, A alpha, dan Z menjadi beta Z beta. Karena A4 menjadi alpha Z alpha, Z menjadi beta Z beta. Output pada gambar untuk langkah 5 terlihat ada kesalahan simbol menggunakan Z dan B, di mana A4 menjadi B, BA3 A4, A4 A4, lalu Z menjadi A4 A4, Z A4 A4. Maka A4 menjadi B, BA3 A4, BZ, BA3 A4 Z. Nah, hasil akhir pada gambar menunjukkan penggunaan formula dengan substitusi, yaitu A menjadi B, BA3 A4, AA3 A4, Z, AA3 A4, dan Z menjadi A4 A4 Z, A4 A4. Maka hasilnya A4 menjadi B, BA3 A4, AA3 A4, BZ, BA3 A4, Z, AA3 A4 Z. Next. Nah, lalu hasilnya kita sesuaikan dengan Greybach itu, yaitu A1 menjadi BA3, BA3 A4, BZ A4, BA3 A4 Z. Lalu A4 menjadi B, BA3 A4, BZ, BA3 A4 Z. Dan Z menjadi BA4, BA3 A4 A4, B, Z A4, BA3 A4, Z A4, BA4, Z, BA3 A4 A4 Z, BZ A4 Z, BA3 A4 Z A4 Z, di mana A2 menjadi B dan A3 menjadi A. Next. Sekian presentasi kelompok dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.